Salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya damai sejahtera daripadamu menyertai hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, biarlah kami mengerti semuanya Tuhan supaya bisa kami jalankan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Jefanya 3 ayat 14-20. Kitab Jefanya bindu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celak. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Umat Tuhan yang terkasih, minggu ini kita masih merayakan masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, yang dahulu dinantikan kelahirannya, dan yang sekarang kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana keadaan umat seharusnya menanti dan menyambut kedatangannya. Umat Tuhan, dalam pasal ketiga dari bacaan kita ini, ada dua hal pokok yang dituliskan di sini. Yang pertama dari ayat 1-8, yang berisi tentang hukuman atas Yerusalem, di mana Tuhan menumpahkan geramnya ke atas mereka, yakni segenap murkanya yang menyala-nyala. Sungguh, ini merupakan suatu ketakutan dan kengerian bagi Yerusalem, yang pada ayat 1 disebut sebagai si pemberontak dan si cemar. Yerusalem, kota yang penuh penindasan, yang sudah menjauhkan hatinya dari Tuhan. Namun di bagian kedua, yakni pada ayat 9-20, berisi tentang janji keselamatan bagi kota dan bangsa yang dimurkai tersebut, dengan diawali dengan kalimat, tetapi sesudah itu aku akan. Artinya apa? Ada masa kesudahan dari penghukuman Tuhan, sebuah pembalikan dari hukuman dan murka Tuhan, sebuah kesudahan dari ketakutan dan kengerian. Inilah sebuah pengharapan yang menimbulkan sukacita besar. Nah, inilah yang sangat sering dinanti-nantikan oleh orang Kristen, bahkan seluruh orang di dunia ini. Ketika berada dalam pergumulan dan masalah, maka hal yang kita tanyakan ialah, sampai kapan ya Tuhan aku berada dalam masalah ini? Kita ingin masalah itu akan segera berlalu. Kita sangat senang ketika kita telah lewati masa-masa pergumulan hidup. Umat Tuhan, kita belajar dari dua poin penting ini, bahwasanya umat yang berontak terhadap Tuhan, yang tidak percaya kepadanya, dan yang tidak peduli terhadap teguran Tuhan, akan Tuhan tumpahkan geram dan murka yang menyala-nyala atasnya. Orang itu pantas mendapatkan hukuman atas dosa-dosanya. Inilah bentuk keadilan dari Tuhan. Namun dalam poin kedua mengatakan, bagi orang tersebut masih ada pengharapan yang disediakan Tuhan. Masih ada anugerah janji keselamatan. Bukan karena kebaikan dan kelayakannya, tetapi karena kerelaan Tuhan dan kebaikannya. Inilah yang disebut pemulihan setelah penghukuman. Inilah kasih Tuhan yang besar itu. Bagi kita masih ada pengharapan dari Tuhan, bahkan pengharapan yang tidak layak sebenarnya kita terima.
Tuhan telah tersediakan bagi kita. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Nabi Zefanya di sini mau mengajarkan kepada kita bagaimana tindakan Tuhan bagi umatnya yang sudah hancur karena kesalahan mereka, yang dipenuhi ketakutan dengan malapetaka yang menimpa mereka, di mana musuh-musuh mereka telah berjaya atas mereka, sehingga tangan mereka menjadi lemah lesu, tawar hati, sehingga mereka terpencar dan mendapatkan malu. Inilah situasi umat Tuhan yang telah hilang pengharapan dan kekuatannya. Situasi di mana Tuhan serasa menjauh dari mereka, tidak membela mereka dan tidak dapat mereka jangkau. Umat Tuhan yang terkasih, inilah keberadaan dunia tanpa Tuhan. Inilah situasi di mana orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan meninggalkan dia. Tuhan membiarkan hidupnya di dalam masa-masa malapetaka dan ketakutan, kehilangan pengharapan dan semangat hidup. Tentunya Tuhan tidaklah buru-buru untuk menghukum umatnya. Namun Tuhan tahu batasnya ketika umatnya tersebut sudah benar-benar meninggalkan Tuhan. Maka mereka tidak bisa lagi melihat keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka, karena Tuhan sudah murka. Tetapi Nabi Yesaya mengajarkan ada masa-masa di mana Tuhan akan memberikan janji-janji. Bahkan di dalam pembacaan kita ini juga, Nabi kecil seperti Zefanya mengajarkan ada masa kesudahan dari hukuman itu. Ada masa Tuhan akan bertindak. Ada masa Tuhan akan berhenti menghukum umatnya. Sekarang Tuhan mau memberikan pengharapan bagi yang lemah. Sekarang Tuhan mau memulihkan keadaan umat yang hancur. Umat yang malu karena keadaan mereka yang dimurkai, dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Sekarang Tuhan angkat menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh dunia. Tuhan mau menunjukkan bahwa Allah itu ada di antara umatnya, dan Tuhan akan memperbaharui umatnya dalam kasih. Sungguh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keberadaan Tuhan di tengah-tengah bangsa itu akan mengubah semuanya menjadi baru dan pulih. Saudara-saudari, apakah hidup Anda saat ini berada di tengah-tengah situasi sulit? Apakah Anda merasa sedang dimurkai oleh Tuhan dan telah kehilangan pengharapan? Mungkin ketika kita melihat dunia dan segala kejahatannya, yakni ketidakadilan, keserakahan, penganiayaan, penindasan, dan pemerasan, kita akan bertanya, di manakah Tuhan? Bahkan ketika kita sedang berada di jalan buntu, kita juga bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih mengasihi aku? Di manakah Engkau saat ini? Apakah Engkau sudah jauh dan tak mau lagi memulihkanku? Namun apa? Tuhan berkata, melalui teks kita hari ini, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut malapetaka lagi. Amin. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Inilah poin penting bagi kita, umat Tuhan. Di saat Tuhan ada di antara kita, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Di saat Tuhan ada di antara kita, Ia akan memperbaharui kita dengan kasih-Nya. Di saat Tuhan ada di antara kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan menjadikan kita kenamaan dan kepujian di seluruh dunia. Amin, Bapak Ibu. Ingatlah akan hal ini. Yang terpenting adalah Tuhan ada di antara kita. Bahkan Tuhan bukan hanya memperbaharui dan memulihkan keadaan kita. Dari nats yang kita baca, kita lihat apa janji Tuhan ada. Tuhan akan bergirang karena kita dengan sukacita. Dan Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada pertemuan raya. Bukankah kita memiliki Allah yang cinta akan kita, yang selalu memperhatikan kita, yang ingat akan kesengsaraan kita? Dia Tuhan yang bergirang atas pemulihan kita. Puji Tuhan. Marilah kita sama-sama mengatakan, puji Tuhan. Inilah yang diinginkan Allah bagi Anda dan saya. Pembaharuan dan pemulihan, kemenangan atas segala ketakutan kita. Maka pada ayat yang ke-14 dalam pembacaan kita dikatakan, bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan bergembiralah, beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Kitalah saudara-saudari, putri Sion tersebut. Kitalah umatnya, kitalah yang disebut putri Yerusalem. Maka sepatutnya bersorak-sorailah, bersukacitalah. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kelesuan dan ketakutan. Rancangan Tuhan bagi Anda dan saya, bagi kita semua adalah kita umatnya hidup penuh dengan sorak-sorai dan sukacita. Umat Tuhan,
Sebentar lagi kita akan merayakan dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Namanya ialah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah ada bersama dengan saya, Allah ada bersama dengan Anda. Maka nikmatilah pembaharuan dan pemulihan dari Tuhan. Sambutlah masa Natal dengan kegirangan dan sorak-sorai, sebab Dia sudah datang ke dunia. Dan lagi, mari kita sambut kedatangannya yang kedua kali, karena Dia akan mendatang membawa pemulihan yang sejati bagi kita umatnya yang percaya. Oleh karena itu, dengan rendah hati menghadap Tuhan, dengan bersukaria menghadap Tuhan, ingatlah hal ini Bapak, Ibu dan saudara-saudari umat Tuhan sekalian. Ketika Tuhan ada di antara kita, ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, ketika Tuhan ada di tengah-tengah persekolahan anak kita, Tuhan ada di tengah-tengah kerja kita, maka Tuhan akan memulihkan keadaan-keadaan kita yang perlu untuk dipulihkan. Maka Tuhan akan memperbaharui keluarga kita yang perlu untuk diperbaharui. Tuhan akan memperbaharui ekonomi kita yang perlu untuk diperbaharui. Maka kita akan mendapatkan sukacita ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan ada di gereja kita, maka gereja kita akan bangkit. Gereja kita akan mengalami perubahan yang signifikan karena Tuhan yang akan bertindak. Ingat hal ini Bapak Ibu, jangan pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Memang kebenarannya adalah kita tidak layak, tetapi Tuhan memandang kita dengan kasih-Nya. Bahkan orang-orang yang tidak layak dilayakkannya untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka di hari menyambut Natal kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang dunia ini, marilah kita penuh dengan sorak-sorai, mengingat bagaimana Tuhan rela datang dari jauh sana, dari surga, turun ke tempat kita dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah firman Tuhan yang datang sama kita pada hari ini, di masa Advent ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Kami begitu terkagum dengan cinta dan kasih-Mu dan firman-Mu yang begitu mengajari kami Tuhan, bahwasanya di dalam Engkau kami akan diperbaharui dan mendapatkan pembaharuan yang sesungguhnya. Tuhan berikan kemenangan bagi kami setiap hari Tuhan ketika kami berjalan. Tuhan perbaharui hidup kami dan keluarga kami, anak-anak semuanya Tuhan. Bahkan kebutuhan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha kasih bagi kami Tuhan. Tuhan melihat semua pergumulan hidup kami Tuhan. Biarlah kami seperti firman-Mu bersukaria ya Tuhan kami. Panggilan-Mu kepada umat-Mu kami sendiri, supaya kami beria-ria dan bersorak-sorak, bersuka cita di hadapan Engkau Tuhan di dalam menyambut masa Natal ini. Terima kasih ya Tuhan kami. Kami berdoa kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.